Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan baik ini kami dari CV Sinar Jaya mendapat undangan dari bapak-bapak tokoh budayawan Bandung. Kami di sini kebetulan saya dengan Pak Hasan diundang oleh di sini ada Bapak Budi Dalton, tokoh budayawan kita, berserta Ibu Eva, tadi kebetulan sedang ke belakang. Ada juga Bapak Iwan, tokoh Bandung juga yang sudah terkenal, terkakoncara kalau kata bahasa Inggrisnya Paknya. Dan ada Pak RT wilayah Turangga di belakang ya, dan beserta Ibu. Ya, terima kasih sudah mengundang kami Bapak. Dan di sini, kenapa kita diundang di sini? Karena kita tahu Pak Budi Dalton beserta rekan-rekan sejawat sangat peduli mengenai masalah sampah. Sampah sudah menjadi masalah yang sangat kritis di Kota Bandung ini. Dan kebetulan CV Sinar Jaya yang di sini langsung ada Pak Hasan sendiri sebagai owner dari CV Sinar Jaya Bandung sudah mendatangkan mesin untuk penghancur sampah sisa makanan dapur. Jadi selama ini kita selalu berpikir untuk mengatasi sampah itu sudah di pembuangan akhir. Ganti wilayah TPA satu ke TPA lain. Tetapi ketika kita tidak berpikir bahwa sampah itu mulai dari mana. Aduh, sudah mulai lagi ya. Sudah mulai dari mana. Nah, kita makanya Pak Hasan berpikir kenapa kita tidak menangani sampah itu dari di mana dia bermulai, Bapak. Ya, betul. Itu sampah yang menumpuk tiap hari adalah sampah dapur, sampah rumah tangga yang bermulai blend, Bapak. Ini nama brandnya itu BioBlend, sampah penghancur sampah. Nah, di sini kebetulan Bapak dan Ibu sudah membawa contoh sampah yang dari rumah. Apa yang bisa dihancurkan di sini adalah sampah organik, yaitu sisa makanan, seperti sisa kulit buah, sisa sayuran, kulit bawang, cangkang telur, tulang ikan, tulang ayam, sisa nasi, sisa teh atau kopi, atau bahkan tadi ada juga bisa daun pisang ya, bisa juga dihancurkan di sini. Nah, nanti ini yang dihancurkan itu akan, kalau ini disambungkan dengan saluran pembuangan air, akan langsung larut ke pembuangan air yang mungkin ujungnya ke sungai, tidak masalah, karena ini kan yang dihancurkan adalah organik. Kreatif dari tumbuhan juga bisa. Nah, supaya tidak panjang lebar lagi, kita praktekkan supaya Bapak dan yang Ibu di sini hadir melihat cara kerja dari BioBlend ini. Yuk kita mulai ya. Disebutkan ya sampah-sampahnya ya. Silakan. Kulit jeruk, nasi, kejo ya. Terus kulit nanas, terus sama teh. Nah, ini teh misalkan dari satu piring. Harus pakai sarung tangan. Enggak usah juga Pak, karena ini supaya tidak kotor. Nah, tadi satu piring sampah yang ada di atas ini dalam waktu hitungan detik, tidak sampai 1 menit, sudah hancur. Kita lihat ke sini Bapak Ibu, sudah hancur menjadi bubur ya. Tadi ada sisa buah naga, ada sisa bawang, sisa nasi. Nah, ini lagi apa? Sayuran, terus sisa ikan, Ada kulit telur ya, terus sama kulit pepaya. Terus sama sisa yang lainnya. Sisa dapur ya, sisa kangkung ya, wortel ya. Boleh. Ya. Jadi ini yang sampah sehari-hari menumpuk itu menyebabkan bau dan lalat, apalagi kalau musim hujan tambah belatung di dalam itu karena menunggu truk dari pengangkut sampah lama, jadi akhirnya jadi penyakit. Intinya dari mesin ini harus dengan air mengalir Bapak Ibu supaya mendorong sampah dan menggiling dari pisau dari penggilingan yang ada di dalam mesin ini supaya lancar keluar ke pembuangan. Nah, ini tuh. Ini di dalamnya sudah ada tulang ikan dan tulang ayam. Tidak ada lagi wujud tulang ya, sudah hancur langsung menjadi larutan air. Sok disaring, enggak? Nah, ini. Yang ini saya katakan bahwa bisa juga ditampung menjadi pupuk.
menjadi pupuk ataupun menjadi pakan ternak. Nah, kalau di sini langsung di sini ya kerasa bau harum dari buah. Ya. Ini adalah apa? Kulit nanas. Kulit nanas. Bagi yang suka sering bikin manisan. Terus kulit bawang. Tiap hari ibu-ibu pasti menghasilkan kulit bawang. Terus ada kulit telur juga. Cangkang telur ya. Nah. Ya. Ada lagi kulit ya itu kulit pisang. Ya, seperti ada sisa wortel ataupun apapun bisa ya. Nah, ini sisanya dari tadi yang di blend. Ini ada serat-serat yang tadi mungkin muncul ya. Nah, sebetulnya ini kalau ini kebetulan kan beberapa kali mesinnya yang dipakai untuk demo. Nah, ini sebetulnya bisa lebih hancur lagi ya. Dan ini kalaupun misalkan kita saring bisa juga untuk yaitu kompos. Tapi kalau misalkan ini larut ke pembuangan akhir, ujung-ujungnya akan di sungai ataupun di bawah aliran air sepiteng ataupun air tanah ya. Ini tidak akan jadi apa-apa karena nanti akan kembali lagi menjadi tanah. Karena kan ini memang dari tanah juga ya, kembali lagi menjadi tanah oleh misalkan pengurai ataupun bakteri-bakteri yang ada di tanah. Jadi tidak membahayakan. Namun kalau ada tisu, plastik, atau kaca, ataupun misalkan seperti yang keras-keras Pak, seperti kardus, atau mungkin makanan yang ekstrim seperti cangkang kerang Pak, itu lebih baik dipisahkan. Ya, itu kan bisa seperti yang tadi saya sebutkan itu kan bisa bernilai jual untuk nanti mungkin untuk pemulung ataupun didaur ulang lagi menjadi bahan lain ya. Nah, ini Kita langsung oh ya. Nah ini airnya. Nah ini di white. Untuk membersihkan tabung ini ditutup dulu, jalanin air, ini ditutup biar penuh, terus nanti diangkat untuk bersihin. Oke, coba. Jadi di pump, ya. Oh. Dan nah ini cara pemeliharaannya. Cara pemeliharaannya setelah kita melakukan penghancuran melalui BioBlend ini, Bapak Ibu, kita isi si sink ini sampai penuh. Setelah penuh nanti kita buka salurannya, jadi dia akan mendorong sisa-sisa yang nyangkut di dalam mesin. Jadi plos ke bawah. Jadi intinya memang ini adalah kerja mesin didukung dengan air, Pak, gitu. Jadi bersih, Pak. Tuh, tos herangnya. Udah jernih ya? Lagi mat, ya. Oh, gelas, ya, ada gelas plastik. Ada botol, ada gelas bening, mungkin ada gelas aqua ya. Gelas aqua. Biasa, Pak. Ada mau jamu. Tinggal Pak pamietan kalau ada bodas berarti di jena tos bersih. Mohon. Nah. Leres. Ya. Dia ini limbah organik yang berguna, Pak. Karena kalau saya di rumah saya dan di kantor, ini airnya saya siram saja ke tanaman. Disiram, ntar gelasnya lagi diambil sama Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Biar kelihatan ini bening ya. Bentar ya. Oke. Ya, sok. Siap. Ah, ini. Habis. Ya. Jadi tadi kita sudah hampir 2 kresek menghancurkan sampah organik sisa makanan dapur. Dan ini adalah cara untuk perawatan mesin ini sangat mudah. Setelah kita gunakan, kita tutup dari sink ini dan keluarkan airnya. Dan kita lihat dari dalam mesin
keluar air sejernih ini, Bapak Ibu. Dari bala mesin keluar air sejernih ini. Berarti di dalam mesin sudah bersih, di saluran pipa sudah bersih. Apa sampah yang 2 kresek kita hancurkan sudah tidak ada tersisa di dalam wastafel kita, Bapak. Nah, janten jadinya ini sangat efektif berguna untuk minimal kalangan masyarakat langsung. Supaya kita minimal tidak mengatasi semua, Pak. Masalah sampah tidak akan berakhir total, betul. Tapi kita selesai di rumah, minimal kita membantu sebagian kecil, mungkin akan berdampak besar juga untuk masalah sampah di tempat pembuangan akhir. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya para tokoh Bandung di sini, Pak Budi, Pak Iwan, dan Pak RT bisa menyuarakan dari kegunaan dari mesin ini untuk mengatasi sampah di lini bawah. Iya. Dan para adik-adik mahasiswa di sini memberikan gambaran. Betul. Bisa menyuarakan ya dampak positif untuk pengendalian sampah. Dan tadi juga banyak bertanya, ini Bu katanya airnya bisa dibuang atau dipakai lagi. Kita bisa ya kalau di rumah disiramkan ke tanaman. Nah, ini ya, karena kalau sampahnya masih baru, Pak, tidak bau. Gitu. Ya, malahan ada juga riset di satu sekolah, dia dia merendam sampah dengan gula merah selama 3 bulan. Dan akhirnya airnya itu, Pak, bisa jadi risol, wipol. Nah, itu bisa. Tapi itu kan jangka panjang. Tapi ini air langsung kita siramkan ke tanaman, atau bahkan saya mah malas langsung ke pembuangan di got, tidak apa-apa karena nanti akan adanya hujan atau aliran air yang lain akan larut sendiri ke tanah. Dan tanah gitu. juga akan jadi berkualitas. Subur. Ya, betul. Satu Ya. lagi tambahannya, Ya. ini mesin. Silakan, Pak. Ini ada tambahan juga dari saya. Mesin ini spare part terjamin. Ya, karena di dalam mesin ini itu ada namanya blend, itu dia pisau. Jadi pisau itu kita ada sedia, karena yang paling rawan jadi mesin ini ya pisaunya. Kurang lebih berapa lama kita harus ganti pisau, Pak? Tergantung pemakaian jumlah. Tapi kalau nggak ada masalah, kalau nggak terlalu berlebihan ya mungkin 2-3 tahun juga nggak masalah. Cuman kalau untuk mungkin satu RT kita misalnya ada 5 unit, ya itu mungkin setiap tahun itu harus ganti. Nah, dan unit dan part itu kita ready semuanya. Betul. Ready semuanya. Berarti ini sesuai dengan program Kota Bandung, yaitu sampah hari ini selesai hari ini. Siap. Sampah hari ini selesai hari ini dengan BioBlend. Dan mungkin yang ada lagi ini mungkin di tingkat RT tingkat RW. Nah, mungkin juga kalau ingin bisa lebih berkembang lebih luas lagi ya, kayak hotel, kayak apartemen, kayak perumahan di elit ya. Itu mungkin kalau mungkin ada ketegasan dari pemerintah daerah, ya mungkin ada semacam aturan yang diharuskan mereka, atau membangun rumah baru harus ada ini. Itu sangat membantu. Bayangkan aja satu orang 2 kresek, Pak, bisa dibayangkan ya, segitu banyak jutaan rumah. Itu saya punya pemahaman, ngebayang gitu ya, kemungkinan itu unit mobil untuk pembuangan sampah ke TPA itu akan lebih berkurang, Pak. Sedangkan mobil itu kan mahal harganya. Ya, itu pakai hidrolik. Iya. Ya, mungkin betul. Pak, jadi Pak, bukan aturan lagi ini. Ini kan sudah menjadi undang-undang tahun 2018. Nah, kalau undang-undang, bayangkan kalau kita tidak melaksanakan undang-undang, apa risikonya? Sebetulnya seperti itu. Tapi karena sampah ini memang sulit untuk sekarang kan banyak yang menawarkan alat sampah, pengolahan sampah dan lain-lain. Sehingga tapi yang paling real misalkan ya, itu harus memang berjalan beriringan. Semua. Ada insinerator, ada ini dan lain sebagainya, ada pengolahannya. Nah, berjalan beriringan. Jadi justru sumbangsih sampah itu justru dari rumah-rumah. Ya betul.
Betul. selesaikan di rumah. Tapi ini saya juga baru sekarang melihat ini memang mungkin bukan salah satu ya, tapi satu-satunya ini ya yang Bisa mau masih dicoba Pak. Pilih Pak RT, pilih bade nambihan masukan, Ibu pilih bade nambihan. Cekap nuhun. Sejauh ini efektif ya Pak ya? Ya. ya efektif. Untuk ya mengurangi di lini bawah saja dulu di masyarakat umum. Nah justru Pak Daton ini yang untuk magot ya itu kan tidak bisa sampah saya tadi sebelumnya langsung magot itu nggak bisa, harus dijadikan bubur dulu. Nah ini misalkan baru magot bisa bergerak. Oh, magot tuh harus bentuk bubur, Harus Pak. bentuk bubur, nggak bisa kalau ayah cangkang endog dia nggak makan. Melek atunya. Melek kena mohon. Apalagi kosmetik. Tengah gigi deui. Kosmetik. Sebagai bisa ya. warga Bandung, ya saya mengatakan ide ini. Punten, Pak. Jadi Ali. Ya saya sebagai warga Bandung justru ya memang saya sebagai pengusaha, cuman kan dalam satu pemahaman hidup ya, bukan semata-mata hanya yang orientednya kepada Bisnis oriented, ya. ya. Nah ada juga yang sekiranya apa sih yang saya sebagai warga untuk kota Lingkungan, Bandung ya. sendiri ya ini Ya. dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan bisa terjangkau lah di ini kan. Diaplikasikan. Ya, jadi kan ini yang menurut saya setiap rumah sampah diselesaikan di tempat tuh Di ini. tempat. Ya. Ya, tapi kalau untuk RT ya kalau semua harus beli berat, Pak. Ya, tapi kalau misalnya satu Udunan. RT udunan misalnya ada anggaran apa atau gimana subsidi dari pemerintah, ya satu RT cukuplah 3 sampai 5 unit tergantung kakaknya jumlah berapa kakak. banyak, gitu kan. Nah, ini semua dibawa ke sana ya. Ya. Apa yang mau dibawa ke tempat sampah nggak ada lagi. Betul. Nggak ada lagi, Pak. Nah, kalau di RT semua RT udah bersih, ya di level RW ya nggak ada sampah. Nah, apalagi tingkat lurah ya udah nggak ada yang mau dibawa apa, udah Sortir. dibubukin semua. Betul. Itulah kira-kira dari saya. Ya kalau ada salah-salah penjelasan kami atau mungkin ini mohon dikoreksi, Pak. Ya karena Ya. dalam hal ini perlu pendapat orang banyak ya karena pemahaman saya pribadi nggak cukup. Tapi kalau saran dari banyak pihak mungkin ini menjadikan efektif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ya terima kasih atas waktunya hari ini dan semoga apa yang di live-kan hari ini, disampaikan hari ini oleh Pak Hasan sebagai owner CV Sinarjaya dan beberapa tokoh Bandung, Pak Budi Dalton, Pak Iwan dan Pak RT setempat bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna untuk kita semua ya, terutama dalam masalah sampah. Dan kita berharap di mendatang ya, di tahun-tahun mendatang Bandung akan lebih baik lagi Pak ya, menjadi Bandung kembali kota kembang, bukan kota sampah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi di live berikutnya.